Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba membahas saham Pegas lagi. Saya akan coba memberikan sedikit pendapat tentang update terbaru dari saham ini ya. Nah, jadi ketika saya membuat video yang ini, banyak dari teman-teman yang berkomentar tentang apakah saya akan menjual saham ini dan eh, apa alasannya dia turun cukup dalam pada perdagangan hari Rabu atau Selasa kemarin ya. Dia sampai turun berapa persen? 7%, 7%, 6,77%. Tapi perdagangan tanggal 10 Juli 2024 dia pulih sedikit. Nah, jadi ada satu fakta yang mungkin tidak atau saya lupa beritahu kepada teman-teman tentang kenapa saya masih pede untuk pegang saham ini lebih lama gitu kan, karena prospeknya dan apa ya, kalkulasinya menurut saya akan untung di ke depan hari lebih tinggi daripada hari ini. Kenapa alasannya seperti itu? Pertanyaan yang pertama, kenapa dia bisa turun sampai 6,77% itu dalam perdagangan satu hari itu kan? Karena ada berita yang mengatakan bahwasanya pemerintah akan melanjutkan kebijakan menjual gas dengan ketetapan harga $6 per MMBTU kepada 7 industri khusus gitu kan. Nah, tetapi di berita itu juga ada mengatakan bahwasanya pemerintah juga akan mengkaji kebijakan terkait perluasan di industri yang lain gitu. Apakah bisa juga kalau lebih dari 7 industri ini yang mendapatkan subsidi harga $6 per MMBTU itu kan. Nah, misalnya kita lihat aja di sini berita Pegas gitu kan. Nah, keputusan harga gas bumi. Nah, program gas murah untuk industri berlanjut. Ini kata PGN. Nah, ini ditulis kontan Rabu 10 Juli ya. Nah, diberitakan konten sebelumnya, pemerintah memastikan akan melanjutkan harga gas bumi tertentu atau HGBT. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas terkait dengan HGBT di Istana Presiden, Jakarta, Senin 8 Juli kan. Nah, rapatnya 8 Juli, harga sahamnya langsung dihantam turun hampir 7% di hari berikutnya, tanggal 9 Juli, berarti hari Selasa. Nah, jadi bisa dipastikan dampak penurunan yang begitu dalam itu karena sentimen negatif akibat dari berita ini gitu. Nah, berita ini gitu kan. Misalnya lah dikatakan oleh Menko kayak gini kan, pemerintah memastikan bahasanya akan melanjutkan gini kan. Nah, memang terkait kebijakannya saya nggak tahu itu udah pasti atau belum, udah ditandatangani atau belum kebijakan itu, tetapi udah bahasa memastikan gitu, itu pasti menebar fear ya kan. Nah, menebar fear terhadap siapa? Terhadap yang pegang saham Pegas. Kenapa mereka ketakutan? Karena mereka sebetulnya nggak tahu betul gitu kan tentang saham ini. Kenapa saya bilang nggak tahu betul? Mungkin ada beberapa poin-poin yang tidak mereka ketahui dan mereka lihat gitu. Nanti saya akan coba jelaskan hipotesa saya ini. Kita baca dulu ini sedikit ya. Sekretaris Perusahaan PGN Susiani Nurwulandari mengungkapkan bahwa PGN percaya keputusan atas kelanjutan kebijakan HGBT ini dilandasi pertimbangan strategis dan positif yang bukan hanya bagi 7 industri penerima program ini saja, akan tetapi juga mempertimbangkan kondisi di sektor penyedia gas bumi mulai dari hulu migas sampai dengan mainstream dan downstream. Kami di PGN juga meyakini bahwa pemerintah telah mempertimbangkan nilai keekonomian atas penetapan harga HGBT sebesar
US dollar per MMBTU untuk 7 sektor industri sehingga tidak berdampak negatif terhadap sektor hulu migas maupun mainstream dan downstream, kata Susiani. Nah, Susiani menerangkan sejak program HGBT dijalankan pada tahun 2020. Nah, jadi harus kita tahu juga program ini dijalankan sejak kapan? Sejak 2020. Oke. PGN senantiasa menjalankan komitmen serta menjaga kualitas dalam melayani kebutuhan dari industri pengguna gas bumi. Totalitas PGN dalam memenuhi kebutuhan gas bumi tidak hanya dalam rangka menjalankan program HGBT saja, akan tetapi kepada seluruh segmen pelanggan dengan mengupayakan penyaluran dari berbagai sumber gas bumi. Sebagai tambahan informasi, program HGBT atau harga gas murah untuk industri bakal berakhir pada tahun 2024. Nah, saat ini ada 7 sektor industri yang menerima program HGBT. Masing-masing adalah industri, pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Nah, inilah 7 industri itu kan. 7 sektor industri itu mendapatkan harga gas sebesar 6 US dollar per million British Thermal Unit atau MMBTU. Hal itu tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang penetapan harga gas bumi. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita tarik apa? Satu, sekretaris dari PGN ini mengatakan mereka percaya tentang kebijakan ini sudah dipikirkan pemerintah tentang kemanfaatan ekonominya gitu kan. Yang kedua yang harus kalian tarik juga kesimpulan dan ketahuinya, program ini sudah dijalankan sejak tahun 2020. Artinya, kalau ini tahun 2024, program ini sudah berjalan dari 2020 ke 2021, 2021 ke 2022, 2022 ke 2023, 2023 ke 2024. Cek faktanya, labanya semenjak tahun-tahun itu gimana gitu, apakah dia jadi rugi atas kebijakan itu. Nah, kita cek aja langsung, ini Pegasnya kan, kita cek finansial, kita cek datanya, kita ambil income statement, kemudian annual. Nah, kita lihat laporan keuangannya dari tahun 2020. Nah, kita lihat tahun 2020 dia gimana. Nah, dia rugi kan 3,6 triliun. Karena apa? Karena COVID. Kebijakan ini dimulai sejak kapan? Dari 2020. Artinya kita lihat 2021 kan, laporan keuangannya gimana hasil dari kebijakan itu kan, dampaknya apakah 2021 Pegas rugi atau untung gara-gara kebijakan itu diterapkan. Faktanya pada 2021 Pegas tetap untung 4,3 triliun. Tahun 2022 gimana? Dia untung 5 triliun. 2023 gimana? Dia untung 4,2 triliun, ya kan? Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik pertama apa? Kalau misalnya kebijakan ini terus diberlanjutkan, gak ada juga merugikan Pegasnya gitu, secara laba bersih gitu kan. Karena pada faktanya mereka laba-laba juga gini kan, di atas 4 triliun minimal ya kan, maksimal 5 triliun. Gak tahu tahun 2024 ini gimana kan. Nah, kalaupun ini kebijakan dilanjutkan, ya gak terlalu gimana-gimana juga gitu, karena udah dijalani juga dari 2021, 2022, 2023 gitu kan, udah 3 tahun juga dijalani. Jadi kita udah bisa lihat faktanya secara langsung gimana gitu kan, mereka tetap laba dan tetap bagi dividen, itu fakta. Jadi kalau kita tiba-tiba takut hanya gara-gara itu, menurut saya nggak terlalu efektif juga ketakutan kita itu kan. Nah, baru kita belum tahu juga gimana pastinya kan, karena nanti kan ada peralihan pemerintahan gitu kan, ya entahnya kebijakan di pemerintahan baru berubah lagi, kita nggak tahu juga gitu kan, karena ini kan dibilang habisnya sampai 2024 kebijakan ini. Sebagai tambahan informasi, program HGBT atau harga gas murah untuk industri bakal berakhir pada tahun 2024 ya kan, berakhir pada tahun 2024 bulan apa kita juga nggak tahu gitu kan, entah akhir 2024 kita nggak tahu juga. Intinya dia berakhir di tahun 2024. Pasti ada kebijakan untuk memperpanjang atau membuat kebijakan baru. Tapi dari ranah pembicaraannya kayaknya diperpanjang kebijakan itu kan. Saya paham gitu. Para investor Vegas ini ingin kebijakan ini dicabut supaya Vegas ini bisa mandiri menetapkan harga ini supaya labanya tambah gede gitu kan pikiran kalian. Ya sama, saya juga mau itu. Tapi kalau memang pemerintah menetapkan kebijakan seperti itu, ya kita lihat dampak yang udahnya gimana gitu kan. Apakah Pegas merugi akibat dari kebijakan ini?
Jawabannya enggak. Faktanya jelas, lihat datanya. Apakah Pegas berhenti membagikan dividen atas kebijakan ini? Jawabannya juga enggak. Lihat datanya, ya kan? Nah, yang saya ingin sampaikan tadi, ada satu faktor yang mungkin eh, tidak diberitakan dan juga tidak dilihat sebagian investor di Pegas ini adalah asing justru masuk kenceng di Pegas ini, berderet berturut-turut gitu. Dari mana tahunya? Dari sini aja kita cek. Misalnya ini Pegas ya kan. Kita klik titik 3 di sini, kita klik screener. Kita klik lah ini reset screener, kemudian kita pilih foreign flow, artinya aliran asing gitu lah, flow. Nah, kemudian foreign flow uptrend gitu kan, aliran asing yang apalah lagi tren gitu kan. Nah, kita lihatlah di sini. Kemudian kita klik aja yang ini, net foreign buy streak gitu kan. Nah, net foreign buy streak ini artinya rentetan pembelian bersih asing gitu kan. Jadi asing beli secara branded gitu kan, bersih kan. Nah, mana yang peringkat tertinggi? Peringkat tertinggi yang pertama adalah saham ITMA. Net foreign buy streak-nya 25.00. Yang kedua Pegas 18.00. Kemarin saya cek tanggal 10 Juli, ini Pegas peringkat 1, ya kan? Nah, ini dia agak turun dikit nih hari ini, ITMA yang lebih tinggi. Tetapi dalam 1 bulan atau 2 bulan terakhir, saya lihat Pegas ini selalu di 5 besar tertinggi. Nah, apa kesimpulannya? Ini anomali gitu. Kalau misalnya dikeluarkan kebijakan yang akan merugikan Pegas di masa depan, saya yakin investor asing itu bakal cabut besar-besaran kawan-kawan. Tapi ini dia justru malah beli besar-besaran. Nah, berarti kan ada apa gitu kan? Saya yakin juga sebetulnya analis-analis mereka itu ya udah pada lebih, informasinya itu lebih banyak daripada kita yang retail yang hanya nunggu laporan keuangan gitu kan. Pasti mereka udah dapat informasi-informasi yang lebih penting lah gitu, entah dari manapun itu sumbernya gitu kan. Nah, ini fakta gitu. Ini faktanya gitu. Jadi gimana kita mau bilang kan? Satu, kebijakan ini sudah dijalankan dari 2020 kan. Berarti dampaknya di laba 2021 kita lihat kan. Nah, udah kita lihat tadi, dia laba. Itu fakta satu. Yang kedua, dia tetap membagikan dividen. Sekalipun kebijakan ini berlanjut dan berjalan gitu kan. Yang ketiga, ini bukan kebijakan yang bakal baru dibuat. Jadi mereka udah terbiasa juga sekalipun di $6 per MMBT untuk 7 industri itu kan. Yang keempat, kita belum tahu juga ini bakal disahkan atau gimana, atau udah pasti atau udah diteken kontrak atau gimana gitu kan. Nah, nanti itu paling diberitakan Pegas di public expose biasanya. Nah, yang kelima, kita asing beli sahamnya terus justru. Gitu kan. Berarti kan anomali gitu kan. Kenapa asing beli? Kalau dia diberitakan fear. Supaya orang takut, supaya retail jual, asing beli. Supaya yang besar-besar beli, retail takut jual gitu kan. Itu sih anomali-anomali yang saya lihat gitu, dan faktanya gitu. Itu aja yang saya sampaikan untuk saham Pegas. Semoga bisa bermanfaat. Don't panic and tetap semangat. Semoga kita berjumpa di capital gain masing-masing yang tinggi. Oke, thank you. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe channel ini. Thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini.
Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.